PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna adalah salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia, terkenal dengan produksi rokok kretek berkualitas tinggi. Didirikan pada tahun 1913 oleh Lim Seng Ti, Sampurna telah berkembang menjadi pemimpin pasar inovatif dan bertanggung jawab, berfokus pada penyediaan produk yang mematuhi standar global sekaligus menghormati tradisi lokal. Seiring berjalannya waktu, Sampurna menjadi salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia, dan pada tahun 2005, Philip Morris International mengakuisisi mayoritas saham perusahaan ini. Tim manajemen Sampurna Tbk sendiri terdiri dari para profesional berpengalaman yang menggunakan praktik terbaik global dan sistem manajemen kelas dunia. Mereka memimpin lebih dari 20.700 karyawan tetap di berbagai unit bisnis dan anak perusahaan. Dengan kepemimpinan yang kuat, Sampurna mampu menjaga standar operasional tinggi dan terus berinovasi dalam industri tembakau. Sampurna bekerja sama dengan 38 operator pihak ketiga di seluruh Jawa untuk memproduksi rokok kretek linting tangan yang membutuhkan keahlian manual yang tinggi. Para TPO ini secara kolektif mempekerjakan lebih dari 45.600 karyawan yang mendukung kapasitas produksi besar Sampurna dan memastikan kualitas produk tetap terjaga. Sampurna memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 109 kantor penjualan dan pusat distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan ini memungkinkan Sampurna untuk menjangkau berbagai segmen pasar, memastikan ketersediaan produk bagi konsumen di berbagai wilayah. Sampurna berperan aktif dalam pengembangan komunitas melalui berbagai program CSR dan inisiatif lainnya. Program Sampurna untuk Indonesia mencakup berbagai inisiatif yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Sampurna berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Visi perusahaan adalah menciptakan nilai jangka panjang dalam semua aspek operasionalnya. Saat ini, isu lingkungan dan dunia usaha mulai menjadi perhatian masyarakat karena kedua hal tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka. Sampurna berupaya melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlanjutan lingkungan. Di samping itu, dalam mendukung dunia usaha di tengah masyarakat, Sampurna menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi lewat pemberdayaan UMKM. Sampurna percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang meminimalkan dampak negatif, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi operasi mereka, lingkungan, dan komunitas. Melalui program Sampurna untuk Indonesia, perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Program ini didasarkan pada filosofi tiga tangan yang mencakup keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Selain itu, Sampurna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dicanangkan oleh PBB. Pada tahun 2022, Sampurna menjelaskan strategi pelanjutannya dengan pilar-pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola, sebagai bagian dari upaya untuk fokus pada isu-isu ESG yang paling relevan dan untuk memprioritaskan sumber daya secara lebih efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Rose dalam program Inovasi No Secret. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah program inovasi yang sangat menarik, yaitu program inovasi rokok bebas asap dan pemberdayaan UMKM oleh Sampurna. Nah, sambil kita bahas, kita akan masuk ke segmen fitnah atau fakta. Pertama, kita akan bahas jenis inovasinya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah customer engagement. Jadi program ini melalui CRC atau Sampurna Retail Company dan CETC atau Sampurna Entrepreneurship Training Center bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sampurna berusaha memberikan UMKM dan menjalin hubungan erat dengan konsumen. Sekarang, fitnah atau fakta kalau program ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Fakta, jadi program ini memang dirancang untuk membantu UMKM dan mendekatkan Sampurna dengan konsumennya. Selanjutnya, ada profit model yang diterapkan oleh Sampurna. Nah, model ini adalah sharing profit antara Sampurna dan toko retail yang menjual semua produk Sampurna. Jadi keuntungannya ini dibagi rata. Nah, sekarang fitnah atau fakta bahwa Sampurna hanya mengambil keuntungan sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan toko-toko kecil. Ya, jawabannya adalah fitnah ya pemirsa. Jadi justru dengan model sharing profit, Sampurna memastikan bahwa keuntungan juga dinikmati oleh toko-toko kecil. Sekarang kita lanjut nih pemirsa ke product performance. Jadi Sampurna telah mengembangkan produk rokok bebas asap yang lebih ramah lingkungan. Nah, konsumen bisa menikmati rokok dengan lebih sehat dan juga pastinya aman. Nah, sekarang fitnah atau fakta bahwa produk ini benar-benar ramah lingkungan. Ya, jawabannya adalah fakta. Bahwasanya Sampurna ini memang berkomitmen untuk menghadirkan produk yang lebih ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Nah, terakhir ada network innovation. Jadi Sampurna ini terus berinovasi untuk memperluas pangsa pasarnya dengan memperkuat jaringan. Sekarang nih, fitnah atau fakta sih kalau inovasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan produk Sampurna? Jawabannya adalah fakta ya pemirsa. Karena Sampurna ini ingin lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari inovasi yang mereka tawarkan. Oke pemirsa, jadi selanjutnya kita akan bahas terkait dengan model inovasi yang diterapkan oleh Sampurna. Yang pertama adalah perusahaan Philip Morris International atau PMI selaku activators dan creators. Jadi mereka lah yang berperan sebagai penggerak dan pencipta inovasi.
Yang kedua, 400 ilmuwan dan insinyur bekerja sama dalam pengembangan dan penilaian produk bebas asap serta staf R&D selaku browsers and developers. Jadi tim ini memastikan bahwa setiap inovasi didasarkan pada penelitian dan pengembangan yang mendalam. Dan yang ketiga itu adalah Hilda Utami, Head of Quality HM Sampurna selaku executors. Jadi beliaulah yang mendorong pelaksanaan dan implementasi inovasi dengan kualitas tinggi dan pemirsa. Dan yang keempat itu adalah Sampurna sendiri selaku facilitators dalam inovasi tersebut. Jadi Sampurna yang memastikan seluruh proses ini berjalan lancar dan sesuai rencana. Nah, jadi fitnah atau fakta bahwasanya model-model ini benar-benar diterapkan oleh Sampurna? Jawabannya adalah fakta. Jadi model ini benar-benar diterapkan dan mendukung inovasi yang dijalankan PT Sampurna itu sendiri. Selamat datang sahabat Mata Inovasi. Hari ini kita akan menyelami 5 langkah penting dari 2 inisiatif besar yang dipersembahkan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Langkah pertama adalah co-initiating. Dalam Ekosaluma, Sampurna mendengarkan konsumen dan berdialog dengan pemangku kepentingan untuk membangun produk rokok yang lebih aman. Sedangkan dalam SRC dan SCTC, mereka memetakan kebutuhan UMKM dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan program pemberdayaan yang efektif. Langkah kedua yaitu cost sensing. Tim R&D bekerja keras dalam IQOS Aluma untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk yang aman. Sementara SRC dan CETC menganalisis lingkungan usaha dan melakukan observasi lapangan untuk memahami kondisi nyata UMKM. Beranjak ke langkah ketiga yaitu print sensing. Di IQOS Aluma, tim manajemen merefleksikan hasil uji pasar dan pengembangan visi jangka panjang untuk produk yang lebih sehat. Sementara dalam SRC dan CETC, mereka merenungkan hasil pemantauan dan mengembangkan visi bersama untuk memajukan UMKM. Lalu langkah yang keempat yaitu co-creating. IQOS Aluma meluncurkan produknya secara resmi di pasar dan berkolaborasi dengan mitra strategis untuk memastikan ketersediaannya. Sedangkan dalam SRC dan SETC, mereka mengadakan program pelatihan, memberikan dukungan bisnis, dan membentuk inkubator bisnis untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dan yang terakhir, langkah kelima yaitu co-evolving. Di IQOS Aluma, mereka terus melakukan pemantauan dan evaluasi produk serta melakukan inovasi berkelanjutan. Sementara dalam SRC dan juga SCTC, evaluasi program dilakukan secara berkala dan mereka terus mengembangkan program serta inisiatif baru berdasarkan kebutuhan UMKM yang berkembang. Menarik nih Mbak, jadi kita bisa lihat dari 7 kapasitas kepemimpinan. Di sini yang pertama itu ada holding the space for listening. Jadi mengadakan sesi diskusi dengan konsumen dan pakar kesehatan untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran terkait produk bebas asap. Yang kedua itu observing, jadi melakukan observasi terhadap perilaku konsumen dan tren pasar untuk menginformasikan pengembangan produk IQOS Aluma. Yang ketiga ada sensing, yaitu menggunakan wawasan yang diperoleh untuk merasakan dan merumuskan strategi yang akan menarik bagi konsumen dan memenuhi regulasi kesehatan. Selanjutnya ada presencing, yaitu refleksi internal oleh tim kepemimpinan untuk memastikan bahwa pengembangan produk selaras dengan nilai-nilai perusahaan. Lalu ada crystallizing, yaitu merumuskan visi untuk masa depan produk rokok bebas asap yang lebih sehat. Lalu ada prototyping, membuat prototipe IQOS Aluma dan mengujinya di pasar terbatas. Dan yang terakhir ada performing, yaitu meluncurkan produk secara penuh dan mengelola implementasi serta penilaian kinerja secara berkelanjutan. Setahu saya, Sampurna itu juga punya inovasi lain yaitu namanya SRC dan SCTC. Berdasarkan yang saya research, yang pertama itu sama juga dengan Mbak, yaitu holding the space for listening. Di sini Sampurna mengadakan forum dan workshop dengan pemilik UMKM untuk mendengarkan kebutuhan dan tantangan mereka. Lalu yang kedua ada observing, di sini melakukan observasi terhadap operasi UMKM untuk memahami kesulitan dan peluang yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga ada sensing, di sini merasakan aspirasi dan harapan pemilik UMKM untuk mengembangkan program pelatihan yang relevan. Lalu yang keempat ada sensing, refleksi oleh tim manajemen untuk menjalankan program pemberdayaan dengan visi perusahaan untuk mendukung ekonomi lokal. Dan yang kelima ada crystallizing, ini merumuskan visi jangka panjang untuk pemberdayaan UMKM melalui SRC dan SETC. Dan yang keenam ada prototyping, menerapkan program percontohan pelatihan dan pendampingan untuk UMKM dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik. Dan yang terakhir ada performing, mengimplementasikan program secara penuh dan terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampaknya. Oke, jadi mungkin saya bahas dari segi rokok bebas asapnya ya Mbak, yaitu program inovasi IQOS Aluma. Jadi yang pertama itu dari bidang human resource atau sumber daya manusia sendiri, itu dapat dilihat dari yang pertama pelatihan dan adaptasi, dan yang kedua dari penerimaan karyawan. Sementara yang kedua bidang politik itu berkaitan dengan regulasi pemerintah dan juga lobby industri. Yang ketiga dari bidang budaya atau culture itu sendiri dapat dilihat dari budaya organisasi dan preferensi konsumen. Dan bidang yang terakhir yaitu leadership atau kepemimpinan itu dilihat dari visi dan strategi serta komitmen manajemen. Oke Mbak
Jadi kalau dari segi sumber daya manusia itu ada keterampilan dan kapasitas, terus juga ada tenaga pengajar dan konsultan. Dari segi politik itu juga ada regulasi, lalu dari segi budaya yaitu pola pikir dan sikap, dan juga gender Mbak, jadi kayak stereotip gender gitu. Terus ada juga leadership atau kepemimpinan, di sini ada visi dan komitmen, terus juga koordinasi dan sinergi.